Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Hunter yang tinggal di Demon Realm. Pada suatu hari, sebuah gate terbuka dan kehancuran pun datang. Dunia yang kemudian dinamakan Demon Realm, monster yang ganas dan besar pun melewati tempat tersebut. Lalu terdapat orang yang terpilih yang dikenal sebagai Hunter, makhluk yang mempunyai mana dan kemampuan spesial. Berkat mereka, kehidupan manusia bisa diselamatkan, banyak waktu yang telah berlalu dan kota pun dibangun kembali. Walaupun masih ada masalah, setidaknya mereka bisa hidup dengan normal. Tetapi untuk menghentikan ancaman dari monster yang selalu datang, mereka masih kewalahan karena jumlah hunter yang ada masih sedikit. Kemudian diciptakanlah sesuatu, tidak lain selain kehidupan artifisial, Chimera Hunter. Bahan untuk eksperimen adalah orang dengan hukuman mati atau hewan, mineral dari dalam gate dan sebuah serum. Usaha agar manusia tetap bertahan menjadikan pembuatan Chimera Hunter semakin banyak. Mereka berkata ini adalah kombinasi ideal dari peneliti dan komunitas hunter, menurunkan kematian hunter secara drastis dan menyelamatkan banyak jiwa. Puluhan tahun kemudian, tengah malam di penelitian ilegal Chimera B18 gudang tingkat tinggi Chimera, dua orang peneliti sedang memeriksa subjek penelitian mereka. Salah satu dari mereka kemudian melihat subjek nomor 17 yang sepertinya tangannya sudah membusuk. Dan untuk memastikannya, orang itu mencoba untuk mendekatinya dan terlihat salah satu lengan kanan dari Chimera itu terlihat membusuk dan mengeluarkan nanah. Chimera juga terlihat terluka dengan diikat oleh rantai. Dan ketika para peneliti itu sedang memeriksanya, ketika mereka sudah selesai, mata di dahi Chimera itu tiba-tiba terbuka. Melihat kedua peneliti yang meninggalkannya, mereka juga mengatakan jika Chimera yang buruk ini juga akan segera dibuang. Chimera itu akhirnya kembali ditinggalkan di penjara yang dingin dan gelap tersebut. Sementara kedua peneliti saat ini sedang berada di kantor direktur lab. Mereka melaporkan jika nomor 17 sekarang sudah tidak berguna, mengatakan tubuhnya sudah rusak dan bisa saja mati dengan cepat. Kedua peneliti itu mengatakan harapan hidupnya hanya tersisa 1 bulan lagi. Dan mendengar laporan tentang Chimera tersebut, seseorang yang berkuasa di sana memberikan perintah kepada mereka semua, meminta untuk mengirimkan nomor 17 ke operasi pemblokiran gate dan menggunakannya sebagai penjaga bagian depan saat para hunter mundur. Namun ketika perintah kepada Chimera untuk mundur dari sana, orang itu mengatakan begitu karena Chimera tidak akan melakukan apapun sebelum mendapatkan perintah dari manusia. Dan beberapa saat kemudian di Demon Realm, tempatnya daerah gunung bebatuan, Chimera nomor 17 sedang menghadapi monster yang ada di sana. Dia dengan mudahnya mengalahkan monster yang ukurannya lebih besar daripada dirinya. Terlihat beberapa benang bercahaya memotong monster yang datang kepadanya. Bahkan ketika monster lainnya muncul dengan ukuran yang sangat besar, Chimera nomor 17 tidak takut menghadapi. Dia melompat dan langsung mencari ke monster itu menjadi beberapa irisan yang sangat tipis. Dan setelah mengalahkannya, dia kemudian membuka mulut dan mengumpulkan energi cahaya di depannya. Setelah semua energi dirasa cukup, Chimera nomor 17 menembakkan serangan itu. Gelombang energi menyebar ke seluruh arah dan berhasil membunuh semua monster di sekitar. Monster-monster itu dikalahkan dalam sekejap mata. Hunter yang menyaksikan pertarungannya mengatakan jika semua itu sangat menakjubkan. Juga Chimera nomor 17 benar-benar seorang hunter tingkat S. Tetapi meskipun semua monster dikalahkan dengan sangat mudah, mereka khawatir karena belum ada tanda-tanda gate kali ini akan tertutup meski sudah berjalan 3 hari. Namun salah satu dari mereka mengatakan untuk jangan khawatir karena mereka memiliki Chimera Hunter tingkat S di sisi mereka. Dia yakin akan bisa bertahan selama ada dirinya itu. Mengatakan jika mereka hanya perlu mengurus monster yang kabur saja. Dan ketika mereka sedang menangani monster yang berhasil kabur dari Chimera nomor 17, salah satu yang berada di dekat gate melaporkan jika sinyal hilangnya Red Gate telah dikonfirmasi.
Dan setelah mendapatkan laporan itu, pemimpin regu langsung meminta teman-temannya untuk mundur dan segera keluar melalui gate. Sementara mereka sedang kabur, Chimera nomor 17 sedang berusaha menahan monster yang mengejar para hunter yang melarikan diri. Hunter wanita yang sedang kabur itu kemudian bertanya kepada teman-temannya, bukankah seharusnya mereka membawa Chimera nomor 17 juga? Tetapi pemimpin regu mengatakan untuk meninggalkannya karena mendapatkan perintah untuk jangan membawanya kembali dari gate. Hunter wanita tetap saja khawatir, mengatakan jika Chimera nomor 17 itu cukup mahal. Pemimpin regu menjelaskan jika dia mendapatkan informasi bahwa Chimera nomor 17 tidak ada waktu untuk hidup lagi. Setelah mendengar semua itu, Hunter wanita tiba-tiba mengatakan jika dia merasa kasihan karena jika bukan karenanya, kerusakan yang diderita akan jauh lebih besar. Namun saat dia mengatakan itu, pemimpin regu memberitahu untuk jangan kasihan kepada sebuah makhluk non-organik karena monster itu hanya mengikuti perintah dan tuan mereka. Kembali ke pertarungan saat ini, Chimera nomor 17 kali ini terluka di tangan, namun dia tidak mempedulikan dan terus menyerang monster yang ada di hadapannya itu. Dia terus menghabisi monster-monster yang datang untuk mengejar para hunter. Namun ketika menggunakan sebuah serangan yang kuat, tiba-tiba tangan kirinya hancur saat itu juga. Dan ketika dia menghancurkan tangannya, dia teringat tentang perintah yang diberikan oleh tuannya. Perintahnya adalah, setelah misi selesai, kau tidak perlu untuk kembali. Dan setelah mengalahkan monster-monster yang ada di sana, Chimera nomor 17 akhirnya kelelahan karena kehilangan banyak darah. Dia hanya bisa duduk bersimpu di kubangan darahnya sendiri. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak diizinkan untuk kembali. Pada hari ini, hasil misi Chimera Hunter nomor 17 yang meninggal adalah sebagai berikut. Kematian Hunter 0. Total monster yang dibunuh 1823. Anjir, solo ride bos. Di saat kematiannya, dalam pikiran nomor 17, masa lalu yang tak tercatat muncul. Dia adalah manusia sempurna dan dia diculik saat berumur 9 tahun. Mulai dari memori sebelumnya, kehidupan nampak dalam benak matanya. Sayangnya, otak nomor 17 yang rusak. Tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam memori tersebut. Dia dengan tenang menyaksikan kehidupan lamanya 79 tahun yang lalu di sebuah panti asuhan. Ketika dia masih bayi, dia diurus oleh seseorang, dan setelah dia berumur 9 tahun, dia mendapatkan kasus di panti asuhan itu yang membuatnya dikeluarkan. Karena tidak punya arah dan tujuan, dia akhirnya terjatuh pingsan di tengah jalan. Dan saat itu apesnya, dia ditemukan oleh beberapa orang jahat yang berniat untuk menjualnya. Dan akhirnya setelah dijual, dia berakhir di sebuah meja eksperimen dengan banyak kabel yang tersambung dan beberapa dokter yang siap untuk menyuntikkan sesuatu. Disinilah dia mendapatkan nomor 17 itu sebagai subjek penelitian ke-17 mereka. Setelah diskusi yang cukup panjang untuk penelitian itu, akhirnya mereka memulai operasi. Mereka memulai menyuntikkan sel Sixolam larva tingkat S+ kepada anak itu. Dan mereka ingin melihat reaksi apa yang akan terjadi. Namun, setelah beberapa saat dilakukan penelitian, tidak ada efek samping yang terjadi pada tubuhnya. Namun anehnya, kemampuan spesial muncul tanpa mempengaruhi bentuk manusia dan egonya. Para ilmuwan akhirnya menyimpulkan jika anak ini memiliki tubuh yang unik. Namun karena hal itu, mereka ingin terus melakukan banyak hal sampai ada reaksi yang muncul. 6 tahun kemudian anak ini sudah cukup dewasa. Saat ini dia sedang membasmi monster yang keluar dari gate menggunakan kekuatannya. Saat itu kekuatannya juga terlihat cukup kuat. Dia berhasil membasmi monster yang ada di sana dengan cepat dan mendapatkan rasa terima kasih dari orang yang telah diselamatkan. Hunter yang ada bersamanya juga berterima kasih. 5 tahun kemudian, ketika dia sudah selesai menyelesaikan misi saat itu juga, dia pun kemudian bertanya kepada nomor 17, "Kenapa berhenti? Apakah ingatanmu sedikit berantakan?" Setelah mengatakan itu, ilmuwan tersebut malah tertawa dengan keras. Dia senang karena efek samping pada nomor 17 sudah mulai muncul. Beberapa tahun kemudian tidak terasa, ilmuwan yang sedang melihat informasi di kertas itu mengatakan jika sudah berhasil mengimplementasi 500 jenis sel monster selama 15 tahun,
dan membuat nomor 17 menjadi hunter tingkat S yang tidak bisa diukur kekuatannya. Namun karena telah menerima efek samping dan terlalu banyak sel monster, kini dia mulai berubah. Setengah tubuhnya sudah menjadi monster dan setengah tubuhnya masih manusia. Namun ilmuwan malah merasa sangat senang, mengatakan jika nomor 17 adalah kesuksesan besar mereka. Beberapa tahun kemudian setelah penelitian berlanjut, akhirnya nomor 17 tiba-tiba saja sudah sepenuhnya menjadi seekor monster. Tidak ada lagi tubuh manusianya. Saat itu dia sedang diberi makan oleh hunter yang menjalankan misi bersamanya. Namun orang-orang malah merasa jika nomor 17 adalah makhluk yang menjijikan, karena meskipun sudah menyelamatkan mereka, mereka tetap menjauhinya. Dan sampailah pada saat ini, tepatnya 3 hari yang lalu, nomor 17 akhirnya berhasil menyelesaikan semua misi dan berakhir mati di tempat itu, sampai tersisa tinggal tulangnya saja yang mulai terkubur debu gurun pasir. Seketika tulang itu memecahkan cahaya yang cukup terang dan tiba-tiba saja tulang itu tumbuh beregenerasi kembali. Itu mulai membantu tulang-tulang rusuk manusia seperti pada umumnya. Bahkan jaringan-jaringan otot dan saraf-sarafnya mulai terbentuk. Begitu juga dengan aliran darah. Hingga akhirnya sebuah cahaya yang sangat menyilaukan berkumpul di area itu. Dan setelah beberapa saat terlihat sepasang kaki manusia. Lalu inilah Chimera nomor 17. Dia kini kembali ke tubuh manusianya sebelum dia berubah menjadi monster sepenuhnya. Dia melihat sekujur tubuhnya, bertanya, di manakah saat ini dia sekarang? Dan apakah dia sudah kembali menjadi manusia? Dan ketika dia sedang bertanya-tanya mengenai dirinya itu, dia mencoba kembali untuk mengeluarkan skillnya. Seketika sebuah cakar yang sangat panjang muncul, merubah bentuk tangannya. Dan karena masih memiliki itu, dia merasa jika saat ini dia bisa dibilang bukanlah manusia sepenuhnya. Kemudian setelah kembali sadar dan bisa mengendalikan tubuhnya, dia berpikir waktu sudah lama berlalu dan tidak ada tanda-tanda ilmuwan dari laboratorium mencarinya yang menandakan hadiah sudah dibuat. Nomor 17 juga melihat tangannya. Dia merasa lega karena nomor eksperimen yang dulu ada kini sudah menghilang. Dia merasa lega karena tidak harus berhubungan dengan laboratorium terkutuk itu lagi. Nomor 17 kemudian menyadari sesuatu, jika dia bisa selamat karena memiliki kemampuan tipe immortal dari sel monster yang dipaksa dimasukkan ke dalam tubuhnya, dia bisa pulih sebanyak 3 kali jika intinya tidak hancur. Meskipun dia masih memiliki banyak pertanyaan, saat ini dia tidak peduli karena sudah merasakan tubuhnya berada pada kondisi primanya seperti dulu. Nomor 17 juga merasakan pikirannya sudah sangat jelas karena sebelumnya pikirannya selalu terasa tertutupi kabut yang tebal. Dia juga mengatakan jika semua mantra yang ditanamkan untuk mencegahnya kabur atau berontak sudah menghilang sepenuhnya. Dan setelah menyadari itu, dia bertanya-tanya apakah dia bisa hidup sebagai manusia seperti dulu. Dia kemudian kembali mencoba mengingat namanya karena sebelum mendapatkan nomor 17 itu, dia mendapatkan sebuah nama. Namanya adalah Cheon Do-won. Dan setelah kembali mengingat semua itu, dia menatap ke arah langit mengatakan apa yang harus dilakukan untuk saat ini. Apakah dia harus membalas dendam? Namun ketika terpikirkan hal itu, dia langsung mengurungkan niatnya karena sudah lama sekali waktu berlalu sampai keinginan untuk balas dendam sudah tidak membara seperti dulu lagi. Dan tidak mungkin baginya untuk kembali ke dunia manusia sekarang juga. Cheon Do-won akhirnya memutuskan untuk memikirkan hal itu nanti. Saat ini dia menundukkan kepalanya dan kembali berpikir dengan tubuh telanjangnya itu. Dia kemudian akhirnya memutuskan untuk hidup seperti manusia di dunia ini. Dia berjalan dari tempat itu untuk mencari pakaian agar bisa menutupi tubuhnya. Akhirnya setelah beberapa saat berjalan dari gurun yang tandus, Cheon Do-won menemukan sebuah hutan. Dan saat ini dia sedang mengintip dari semak-semak. Dia memeriksa sekitar. Dia melihat danau di depannya. Namun saat itu dia kebingungan dengan apa harus membuat pakaian. Dan tanpa sengaja ketika dia keluar dari semak-semak itu, dia menemukan seekor monster burung yang sedang terkapar di sana. Cheon Do-won segera mendekati monster itu untuk memeriksanya. Cheon Do-won menyimpulkan jika monster ini kalah dalam perebutan teritori dan melihat kondisi tubuhnya yang masih segar, Cheon Do-won menyadari jika monster ini mati karena racun. Dan setelah memastikan kondisi monster itu, Cheon Do-won tiba-tiba
mengangkat tangannya dan tiba-tiba tangannya berubah bentuk menjadi sebuah bilah pisau yang sangat panjang. Dan setelah berhasil merubah bentuknya, Cheon Do-won berpikir tentang cara menyayat tubuh monster itu. Setelahnya dia langsung saja mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari di laboratorium sebelumnya. Cheon Do-won langsung menggunakan bilah pisaunya untuk menyayat kulit monster tersebut. Ketika dia menyayat kulit monster itu, sebuah kabut beracun muncul. Kabut itu menyebar di sekitar tubuh monster. Namun Cheon Do-won tetap tenang karena tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Dia terus saja mencoba untuk mengambil kulit dari monster itu. Dan setelah berhasil melepaskannya, dia langsung mencucinya. Namun ketika dia sedang mencucinya, dia merasakan kulit monster itu sangat kaku dan keras. Dan akhirnya dia terpikirkan sesuatu. Cheon Do-won melebarkan kulit itu di sebidang tanah dan langsung memukulinya secara perlahan. Dia menjambak kulit tersebut untuk menghilangkan lemak, daging, bulu, dan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Hingga akhirnya setelah beberapa saat berlalu, kulit yang tadinya kaku dan keras berakhir menjadi sangat lembut. Dia lalu fokus untuk membuat kulit itu agar sesuai dengan ukuran tubuhnya. Namun ketika dia sedang membuat pakaian dari kulit itu, tiba-tiba saja monster tadi kembali bangun dan membuka matanya lebar. Dia sangat kaget ketika melihat kulit dari tubuhnya sedang berdusta oleh Cheon Do-won. Setelah beberapa saat, akhirnya dia selesai membuat pakaian dari kulit itu dan kini tubuhnya tertutup oleh kain kulit monster. Tapi saat memakai itu tidak sengaja, Cheon Do-won melihat masih ada sisa racun di kulit monsternya. Namun dia membiarkannya karena merasa malas untuk mencuci lagi. Namun saat dia sedang berdiri, tiba-tiba dia melihat monster itu hidup lagi. Cheon Do-won kemudian berkata, "Bukankah monster itu sudah mati?" Tetapi monster yang mendengar itu tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya sambil berteriak. Cheon Do-won yang melihatnya merasa jika monster itu bisa memahami perkataannya. Dan karena sebelumnya monster itu telah mengalami kematian, Cheon Do-won menyadari jika monster di hadapannya adalah sebuah tipe immortal. Cheon Do-won lalu menatap monster itu dengan fokus. Dia memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dia berpikir jika sebelum-sebelumnya dia pasti membunuhnya tanpa ragu karena dirinya adalah seorang hunter. Namun saat ini karena lawannya sudah lemah dan bukan ancaman sama sekali, Cheon Do-won memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dia juga berbicara kepada monster itu mengatakan jika mereka berdua sama-sama beruntung karena mendapatkan kehidupan kedua kali ini. Cheon Do-won lalu pergi dari sana mengatakan kepada monster itu jika takdir mengizinkan mereka akan bertemu kembali. Dan setelah pergi dari sana, juga masalah pakaian yang sudah selesai. Kini Cheon Do-won melanjutkan rencana berikutnya, yaitu mencari tempat tinggal. Saat ini dia sedang berada di dalam sebuah gua yang cukup gelap, memeriksa sekitarnya apakah ini tempat yang cocok. Namun saat dia sedang berjalan menyusuri gua itu, sebuah monster kelabang raksasa muncul. Monster itu juga langsung menyerang Cheon Do-won tanpa ragu. Cheon Do-won tetap tenang ketika monster itu menyerang, dan ketika sudah berada di dalam jangkauan serangan, Cheon Do-won segera menggunakan tangannya untuk menebas monster kelabang sampai mati. Cheon Do-won juga mengatakan jika tempat ini tidak layak karena terlalu gelap dan pergi keluar dari gua itu. Setelah pergi dari gua itu, Cheon Do-won mengunjungi suatu tempat di dataran salju. Dia juga sudah mengalahkan beberapa monster di sana. Namun kali ini juga tempat itu tidak dirasa cocok karena akan kesulitan untuk mencari makanan. Cheon Do-won baru pergi menuju tempat berikutnya, tapi di tempat kali ini dia merasa tidak cocok karena sangat bau dan beracun. Pindah ke tempat berikutnya, dia mendapatkan tempat yang terlalu lembab. Dia kemudian berpindah lagi, namun menemukan tempat yang terlalu panas. Hingga akhirnya saat ini dia sedang berdiri di sebuah tebing. Dia memandang ke arah depan dan melihat pemandangan di sekitarnya sangat bagus. Cheon Do-won merasa jika tempat ini cukup indah dan dia langsung melompat melintas danau tersebut. Dan setelah sampai di seberang sana, dia langsung memperhatikan danau yang ada di depannya itu. Melihat air yang jernih dan banyak ikan yang sedang menghampiri. Ternyata ikan-ikan itu adalah monster juga dan langsung menyerang Cheon Do-won. Namun dia tidak menanggapi itu sebagai bahaya, malah mengatakan jika itu adalah sumber makanan yang cukup baginya. Membayangkan apakah akan enak jika ikan-ikan itu dibakar dan dijadikan pepes.
Cheon-daun merasa akan bagus baginya untuk membangun rumah dan hidup di sekitar sini. Dia senang karena ada bunga, udara yang bersih, dan cahaya matahari yang cukup. Dia akhirnya memutuskan akan membangun rumah Cheon-daun di tempat ini. Sementara itu, ketika dia sudah mendapatkan tempatnya untuk tinggal, di dekatnya di tempat yang lain, tiba-tiba saja sebuah portal gate berwarna biru terbuka. Dan dari portal itu meluncur sesuatu yang tidak diketahui, mengakibatkan kabut asap di tempat dia mendarat. Akhirnya setelah kabut asap itu menghilang, terlihat sesosok robot yang muncul di sana. Robot itu bertanya-tanya apakah ini Demon Realm. Oke, kita kesampingkan dulu robot ini. Kita kembali ke Cheon-daun yang sudah memantapkan rencananya. Cheon-daun kemudian menggunakan tangannya dan benang emas keluar darinya. Dia langsung menebang pohon yang ada di hadapannya untuk membuat tempat bagi rumahnya nanti. Setelah menebang pohon-pohon itu, dia langsung memisahkan kayu yang kondisinya bagus dari sana. Hanya dalam sekejap saja dia sudah menyimpan kayu untuk pondasinya. Dia kemudian menggunakan benang emas itu lagi untuk membuat area itu menjadi tanah yang rata. Cheon-daun lalu langsung mendirikan beberapa tiang di setiap sudut rumahnya. Setelahnya dia langsung membuat lantai dari kayu. Ketika lantai sudah selesai, dia kini membangun tembok. Dan karena tidak memiliki paku di dunia ini, Cheon-daun menggunakan lendir dari monster yang ada di dalam tubuhnya. Dia langsung menumpuk satu persatu batang pohon itu. Dia memberi setiap lapisannya lendir hijau yang dikeluarkan dari tangannya. Setelah mengeras, lendir itu akan menjadi sebuah es batu dan bisa kedap air juga. Dan untuk tahap akhirnya, Cheon-daun melakukan sesuatu menggunakan benang-benang emas tersebut untuk mengusir monster agar tidak mendekati rumah. Dan akhirnya beginilah rumah yang telah dibuat oleh Cheon-daun. Dipenuhi oleh lendir monster tipe siput dan juga benang kepompong larva silkworm. Namun ketika sudah selesai dengan mendekorasi rumahnya itu, Cheon-daun merasa jika semuanya itu masih sangat kurang. Dia lalu mengingat kembali ketika di laboratorium dia ditunjukkan seperti apa rumah manusia biasanya sebelum terjadi kekacauan ini. Dalam video itu dia melihat jika orang-orang membuat rumahnya dikelilingi oleh tanaman dan juga ada hewan peliharaan. Tetapi jika ingin melakukan seperti yang ada di dalam video, Cheon-daun sadar tidak akan bisa melakukannya karena tanaman dan hewan peliharaan dari dunia manusia tidak bisa hidup di dunia iblis. Cheon-daun kemudian mencoba meraba tanah yang ada di kakinya. Dia berpikir tanaman apa yang bisa tumbuh di dunia iblis ini. Dan ketika dia sedang berpikir, dia teringat jika sebelumnya telah melewati gunung salju di dekat sana. Cheon-daun kemudian langsung pergi ke gunung salju itu untuk mencari tanaman mandragora. Tanaman itu tumbuh di area pucuk terdalam gunung salju yang mananya paling padat. Ketika merasakan salju yang turun dari langit menyentuh tubuhnya, Cheon-daun kembali teringat ketika dia pertama kali diculik untuk dibawa ke laboratorium. Dulu ketika dia diculik, dia merasa lega karena bisa terbebas dari cuaca yang sangat dingin dan kelaparan yang diderita. Namun setelah mengalami beberapa hal dan menjadi chimera, Cheon-daun tidak sepenuhnya menyesali karena juga mendapatkan hal-hal baik bagi dirinya. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa saat, dia akhirnya sampai di puncak pegunungan. Dia juga melihat beberapa tanaman mandragora yang tumbuh di sekitar situ. Mandragora adalah monster seperti sunfish, rentan terhadap stres. Mereka bisa mati hanya karena perubahan lingkungan kecil. Dan karena menyadari hal itu, Cheon-daun berniat mengambil benih yang masih muda. Sebelum mencabutnya, Cheon-daun sadar jika tanaman ini akan menjadi ketika keluar dari tanah. Dia juga bersiap-siap untuk menutupi telinganya. Setelah mengetahui itu, dia langsung mencabut salah satu dari mereka. Tetapi anehnya ketika dia mencabutnya, mandragora yang kecil itu tidak berteriak, malah mengeluarkan suara-suara yang lucu. Dia kebingungan ketika mendengar itu untuk pertama kali. Dia mencoba mencabut yang lainnya, namun semuanya sama saja, mereka malah mengeluarkan suara-suara yang sangat lucu. Dan karena melihat mata yang menutup pada tanaman-tanaman itu, Cheon-daun menganggap jika para mandragora ini sedang mengigau dalam tidur.
Jeritan mandragora yang bisa dikenal adalah fenomena yang terjadi ketika manusia membudidayakan mereka secara buatan. Saat di bawah stres ekstrim, dunia manusia yang memiliki makna rendah, jika ditarik dengan paksa mereka akan menjerit lalu mati. Itulah yang diingat oleh Cheon Do-won. Dia lalu menyadari mereka tidak menjerit karena masih dicabut ketika di dunia iblis. Namun dia juga kebingungan kenapa para tanaman ini tidak melawan dan mencoba lari darinya. Namun setelah memikirkan semua itu, Cheon Do-won tiba-tiba terpikirkan kenapa alasan mereka tidak lari. Apa mungkin itu adalah karena dalam tubuhnya sudah tertanam sel mandragora dan mereka menganggap Cheon Do-won sebagai salah satu dari jenis mereka. Dan karena semuanya berjalan dengan lancar, Cheon Do-won mengikat mereka di pinggang, membawanya untuk ditanam di sekitar rumah. Dia sedang membayangkan jika mereka tumbuh dengan baik, Cheon Do-won bisa mengambil seluruh dari mereka untuk menyeduh teh dan buahnya untuk dijadikan sebagai cemilan, dijual di pasar. Tiba-tiba saja dia merasakan jika ada hunter yang bertarung di sekitar area itu. Cheon Do-won berencana untuk menemui mereka, mengambil Gate-stone yang mungkin mereka bawa. Sementara itu, di tempat para hunter yang dirasakan oleh Cheon Do-won, dua orang hunter ini sedang kelelahan karena melawan monster yang cukup banyak. Dan salah satu dari mereka juga sedang terluka. Saat mereka sedang beristirahat dari kelompok monster kelinci itu melompat untuk menyerang mereka, mulut kelinci itu tiba-tiba terbuka lebar dan menunjukkan taring yang sangat banyak. Salah satu hunter kemudian langsung membuat penghalang untuk menahan pergerakan mereka. Namun karena banyaknya jumlah kelinci yang menyerang, penghalang tersebut mulai retak dan perlahan mulai hancur. Ketika itu terjadi pun dia memejamkan mata, dia mengeluhkan tentang pekerjaannya. Dia berkata kenapa juga dia sukarela membantu untuk mencari cimeranya. Ketika penghalang itu hancur, dia berteriak meminta tolong dengan sangat keras. Dan tepat pada saat itu, Cheon Do-won tiba di sana. Dia langsung menghajar monster kelinci itu menjauh dari hunter yang terluka. Dan itu membuat ledakan yang sangat besar. Itu juga membuat beberapa monster kelinci memperhatikan ledakan tersebut. Ketika mereka sedang terdiam, kedua hunter memperhatikan Cheon Do-won yang mulai muncul dari kabut asap tersebut. Dan ketika Cheon Do-won muncul dari sana, monster kelinci itu langsung memperhatikannya. Monster kelinci itu mulai mengaung mengancam Cheon Do-won. Namun Cheon Do-won kembali menatap monster kelinci yang ada di sana. Dan seketika monster kelinci itu merasakan tekanan yang sangat kuat dari Cheon Do-won. Bayangan monster chimera yang kuat mulai muncul dan membuat monster kelinci yang merasakannya ketakutan. Monster-monster itu kemudian segera berlari dengan sangat cepat meninggalkan tempat itu untuk menjauhi Cheon Do-won. Hunter yang terluka itu sangat terkejut ketika melihat kelompok monster kelas B yang melarikan diri setelah melihat Cheon Do-won. Kemudian setelah situasinya dirasa aman, kedua hunter itu langsung berterima kasih kepada Cheon Do-won karena sudah menyelamatkan mereka. Mereka juga memperkenalkan diri. Hunter yang terluka adalah Oh Seong-jo dan hunter yang memiliki barrier tadi adalah Kim Tae-hun. Cheon Do-won kemudian juga memperkenalkan dirinya kepada mereka berdua. Dan ketika mendengar nama itu, Kim Tae-hun menjadi kebingungan karena dia tidak pernah mendengar nama Cheon Do-won sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah mungkin Cheon Do-won adalah hunter penyendiri. Tepat ketika dia sedang memikirkan itu, Cheon Do-won bertanya kepada mereka, kenapa hunter kelas D ada di sini? Apakah mereka tidak tahu seberapa berbahayanya gunung salju ini? Mereka lalu menjawab jika masuk ke gunung bersalju ini karena butuh uang. Mereka sedang menangani permintaan untuk menangkap chimera hidup-hidup dan hadiahnya sangat besar. Cheon Do-won terkejut ketika mendengar ada chimera yang lain. Dia lalu bertanya kepada mereka berdua. Kim Tae-hun belum memberitahu jika ada salah satu subjek tes lari dari laboratorium dan chimera itu adalah sebuah ciptaan mesin. Cheon Do-won merasa lega ketika mendengar itu karena berarti targetnya bukanlah dirinya. Cheon Do-won kemudian ingin segera lanjut untuk mencari Gate-stone untuk mengambilnya dan pergi dari sana. Di mana Gate-stone yang mereka bawa. Oh Seong-jo kemudian memberitahunya jika semua orang pergi mengambil tas itu dan melarikan diri. Dia terlihat kecewa karena ditinggalkan oleh timnya begitu saja dan mengingat ketika mereka mencuri tas yang mereka bawa. Setelah mengingat kejadian itu, mereka berdua memohon kepada Cheon Do-won untuk segera membawa mereka kembali dari sana dan keluar hidup-hidup karena jika terlalu lama di sini mereka takut
takut akan terkontaminasi mana. Waktu seorang hunter bisa bertahan di dunia iblis bervariasi, tergantung tingkat kebangkitan mereka. Jika mereka tidak kembali ke dunia manusia tepat waktu untuk memurnikan mana, kebanyakan akan mati. Namun itu tidak berlaku lagi bagi Cheon Do-won. Namun ketika mereka berdua sedang memohon untuk diselamatkan, Cheon Do-won berhasil melacak hunter yang lain yang membawa Gate-stone. Dan setelah mendapatkan petunjuknya, Cheon Do-won langsung melompat dengan keras dan cepat menuju ke lokasi tersebut, meninggalkan kedua hunter yang ada di sana. Sementara itu di tempat yang Cheon Do-won tuju, Chimera tipe mesin yang berbentuk robot memang benar ada di sana. Saat ini dia sedang kebingungan karena menemukan jalan buntu di tepian tebing. Tetapi ternyata di belakang robot itu beberapa hunter sudah ada di sana. Mereka berencana untuk menangkap robot tersebut hidup-hidup. Robot itu yang merasa ada bahaya kemudian langsung berubah bentuk dan menjadi berwarna hitam. Matanya menjadi merah menyeramkan. Dia mengatakan telah merasakan bahaya dan harus menyingkirkan bahaya yang mengincarnya. Bahaya yang dimaksud adalah para hunter yang saat ini sedang mencoba menangkapnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, Cheon Do-won akhirnya sampai di lokasi kejadian. Namun ketika dia sampai ternyata di lokasi tersebut sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Hanya tersisa bekas pertarungan mereka dan barang-barang yang ditinggalkan. Cheon Do-won lalu memeriksa semua barang-barang itu. Dan ketika itu dia melihat sebuah jejak anak kecil dan jejak kaki hewan di antara barang-barang tersebut. Cheon Do-won akhirnya mengambil kesimpulan jika Chimera yang diburu bertarung sambil merubah bentuk aslinya. Cheon Do-won lalu teringat tentang penjelasan yang dikatakan oleh Kim Tae-hun. Sebelumnya, Kim Tae-hun bilang jika subjek yang kabur dari laboratorium adalah sejenis makhluk mekanik terbuat dari logam cair dan bisa mengubah bentuknya sesuka hati. Namun karena bahannya langka jadi ukurannya dibuat kecil dan seukuran anak kecil atau anjing besar. Cheon Do-won tersenyum setelah mengingat kembali tentang itu. Dia juga senang karena melihat makhluk mekanik yang bisa mengalahkan 5 hunter kelas B sendirian. Kim Tae-hun sedang panik karena melihat faktanya yang mulai terkontaminasi energi iblis dari dunia ini. Dia bersandar di pohon dengan wajah yang pucat. Oh Seong-ju kemudian mengatakan kata-kata wasiat kepada Kim Tae-hun, memintanya untuk menyampaikan kata wasiat itu kepada istrinya. Mereka berdua semakin panik ketika Oh Seong-ju terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun ketika itu terjadi, Cheon Do-won kembali datang menemui mereka sambil membawa perlengkapannya. Kim Tae-hun yang melihatnya segera berlari dan berlutut memohon kepada Cheon Do-won. Dia berlutut meminta tolong kepada Cheon Do-won agar membantu mereka. Cheon Do-won hanya diam saja menatap Kim Tae-hun yang sedang berlutut itu dan merasa tidak ada jawaban dari Cheon Do-won. Kim Tae-hun memberikan 2 cek senilai 10 juta won yang mereka bawa sebagai ganti nyawa mereka. Mereka meminta untuk diberikan 1 Gate-stone saja agar mereka bisa pulang dengan selamat, karena jika tidak kembali sekarang mereka dipastikan akan dead alias mati. Cheon Do-won melihat ke arah cek yang berjumlah 20 juta won, berpikir jika mengambilnya dan siapa tahu akan berguna ketika dia kembali ke dunia manusia. Cheon Do-won lalu memberikan 1 Gate-stone kepada mereka sambil mengambil cek tersebut. Dan ketika gate sudah terbuka, Kim Tae-hun kembali berterima kasih kepada Cheon Do-won, mengatakan tidak akan pernah melupakan kebaikan ini seumur hidupnya. Kim Tae-hun juga sudah mengambil temannya untuk membawanya pergi dari sana. Dan ketika dia sudah mengambilnya, Cheon Do-won bertanya kepada mereka, bukankah harga Gate-stone dulu sekitar 200.000 won di dunia manusia? Kim Tae-hun lalu mengatakan jika sekarang harganya sekitar 1 juta won dan bertanya kenapa Cheon Do-won menanyakan itu. Cheon Do-won mengatakan jika dia hanya penasaran, terlalu banyak menerima uang yang diberikan oleh Kim Tae-hun dan sebagai uang kembalian Cheon Do-won memberikan mereka sesuatu. Dia langsung memegang pundak Oh Seong-jo yang sedang sekarat karena terkontaminasi energi iblis dan mengalihkan sebuah kekuatan ke tubuhnya. Kim Tae-hun yang melihat itu langsung sadar jika saat ini Cheon Do-won sedang menyuntikkan mana ke dalam tubuh Oh Seong-jo. Kim Tae-hun yang menyadari itu kemudian memintanya untuk berhenti. Namun itu sudah terlambat. Cheon Do-won tidak mempedulikannya. Kim Tae-hun khawatir jika ini terus berlanjut karena menyuntikkan mana adalah hal yang bahkan hunter peringkat A pun enggan melakukannya. Jika mereka terus berlanjut, mereka berdua pasti mati. Itulah yang terpikirkan oleh Kim Tae-hun.
Namun kenyataannya berbeda. Kali ini Oh Seung-jo malah terlihat sangat segar setelah mendapatkan mana dari Cheon Do-won. Dan berkat itu energi iblis berhasil dimurnikan. Oh Seung-jo segera memeluk Kim Tae-hun yang sedang terkejut untuk merayakan kesembuhannya itu. Dia sangat bersyukur karena masih bisa hidup saat ini. Dan ketika mereka berdua sedang bersuka cita, Cheon Do-won pamitan kepada mereka mengatakan akan pergi sekarang. Oh Seung-jo saat itu bahkan sampai bersujud mengucapkan banyak terima kasih dan tidak akan melupakan kebaikannya itu seumur hidup. Sementara Kim Tae-hun sendiri mematung kebingungan melihat pemandangan yang terjadi barusan. Karena pada dasarnya memurnikan energi iblis dengan menyuntikkan mana itu mustahil dilakukan tanpa memiliki jumlah mana yang luar biasa besar. Kim Tae-hun bertanya-tanya sebenarnya siapa itu Cheon Do-won yang dia temui ini.